Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan nikmatnya serta taufiknya kita bisa melanjutkan pelajaran kita dalam serial Nahwu untuk pemula. Kita memasuki pelajaran yang ke-6, yaitu tentang al-i'rab dan al-bina. Dan perlu diketahui bahwasanya pelajaran al-i'rab dan al-bina merupakan pelajaran yang sangat penting di dalam ilmu nahwu. Oleh karena itu, diharapkan kepada ikhwah sekalian agar menyimaknya dengan baik. Baik. Al-i'rabu wal bina. Nah, apa yang dimaksud i'rab dan bina? Nah, kita mulai dengan al-i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil 'amil. Al-i'rab yaitu perubahan akhir kata disebabkan masuknya amil atau faktor. Nah, kita sering melihat ya kata-kata di dalam bahasa Arab. Kalau kita membaca kitab ya, maka kita dapati banyak kata-kata yang mana baris akhirnya itu berubah-ubah. Terkadang dia dhammah, terkadang dia fathah, terkadang dia kasroh atau sukun. Jadi berubah-ubah. Nah, perubahan inilah yang disebut dengan al-i'rab. Dan perubahan tersebut disebabkan oleh amil atau faktor-faktor yang masuk kepadanya. Nah, kita contohkan. Contohnya perubahan akhir pada kata thalib pada kalimat-kalimat berikut ini. Misalnya, ja'a thalibun, telah datang seorang thalib atau siswa. Maka di sini thalib barisnya apa? Dhammah. Kemudian ra'aitu thaliban, aku telah melihat seorang siswa. Maka di sini thalib barisnya apa? Fathah. Kemudian salamtu ala thalibin, aku telah mengucapkan salam kepada seorang siswa. Nah, di sini thalib berbaris kasrah. Nah, kalau kita melihat mengapa pada kalimat yang pertama thalib itu barisnya dhammah, pasti di situ ada amil atau faktor yang menyebabkan dia berbaris dhammah. Nah, dan faktor tersebut adalah kata yang sebelumnya, yaitu ja'a. Yang mana ja'a itu adalah fi'il. Dan fi'il itu membutuhkan fa'il. Nah, thalib itulah sebagai fa'ilnya. Dan fa'il itu hukumnya rafa' dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Nah, itulah yang menyebabkan dia dhammah. Ya, tentunya istilah nanti rafa', nasab, al-jar, dan lain-lain insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Nah, adapun untuk kalimat yang kedua, ra'aitu thaliban. Nah, kenapa thaliban di sini barisnya fathah? Ya, karena ada amil yang menyebabkan dia fathah. Apakah amil tersebut? Yaitu kata sebelumnya, ra'aitu. Nah, ra'aitu di sini adalah fi'il dan fa'il. Dan fi'il dan fa'il di sini membutuhkan maf'ul bih. Nah, maf'ul bihnya itu adalah thalib. Dan maf'ul bih hukumnya nasab dan alamatnya adalah fathah. Nah, yang jelas amil
dari taliban sehingga dia berbaris fathah adalah kata ra'aitu. Adapun kalimat yang ketiga, salamtu ala talibin. Maka apa yang menyebabkan talib di sini berbaris kasrah, yaitu kata sebelumnya, yaitu huruf jar ala. Dan kata yang terletak setelah huruf jar hukumnya adalah majrur, dan majrur barisnya di sini adalah kasrah. Ya, insyaallah sudah jelas. Nah, perubahan harokat pada kata talib dari dhammah menjadi fathah dan kasrah itulah yang disebut dengan al-i'rab. Atau perubahan dari asalnya rafa menjadi nasab dan menjadi jar, itulah yang disebut dengan i'rab. Ya, sebagaimana ana bilang tadi, insyaallah untuk istilah rafa, nasab, jar ini akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Taib. Yang jelas perubahan inilah yang disebut dengan i'rab. Dan harokat dhammah, fathah dan kasrah itu disebut alamat i'rab. Ya, jadi alamat dhammah, fathah, kasrah itu disebut dengan alamat i'rab. Dan kata talib yang bisa berubah baris akhirnya itu disebut dengan mu'rab. Ya, jadi semua kata yang bisa berubah akhir katanya itu disebut dengan mu'rab. Ya, jadi di sini kita ada tiga istilah. Ada i'rab, i'rab itu perubahan. Ya, proses perubahan itulah yang disebut dengan i'rab. Sementara harokat, dhammah, fathah, kasrah itu disebut dengan alamat i'rab. Nah, adapun kata-kata yang bisa berubah baris akhirnya itu disebut dengan mu'rab. Insyaallah bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita ingin menjelaskan lawan dari kata i'rab yaitu al-bina. Baik. Al-bina'u huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Al-bina adalah tetapnya akhir kata pada satu kondisi, artinya tidak berubah-ubah. Jadi harokatnya itu tidak berubah-ubah. Ya, contohnya tetapnya akhir kata haula'i pada kalimat-kalimat berikut ini. Ya, sama tadi, ja'a haula'i, telah datang mereka, ya. Ra'aitu haula'i, aku telah melihat mereka. Salamtu ala haula'i, aku telah mengucapkan salam kepada mereka. Ya, kalau kita lihat kata haula'i itu ternyata barisnya sama, padahal amil yang masuk kepadanya itu berbeda. Ya, seperti ja'a, ra'aitu dan huruf jar ala. Ya, kalau ke kata tolib tadi yang kita membahas tentang i'rab itu berubah-ubah. Nah, sementara untuk haula'i ternyata tidak berubah-ubah. Nah, jadi tetapnya harokat haula'i pada satu kondisi saja, nah itulah yang disebut dengan al-bina. Ya, tetapnya baris akhir pada kata haula'i itulah yang disebut bina. Dan kata haula'i dan kata-kata yang tidak berubah akhir katanya itu disebut dengan mabni. Yang jelas kata-kata ya yang tidak berubah atau tidak terpengaruh, ya walaupun amil-amilnya itu berubah-ubah atau berbeda-beda, maka itu disebut dengan mabni. Ya, insyaallah bisa dipahami. Taib. Nah, sekarang ana lanjutkan dengan anwa'ul bina, macam-macam bina. Ya, ini dilihat dari baris akhirnya. Itu ada 4 macam. Yang pertama adalah al-bina'u 'alas sukun, bina dengan sukun. Artinya baris akhirnya itu selalu sukun, tidak bisa berubah-ubah. Contohnya kam, berapa. Ya, ini salah satu dari isim istifham atau kata tanya ya. Jadi walaupun dimasuki oleh macam-macam amil atau faktor, maka kam ini selalu barisnya sukun, tidak bisa berubah. Yang kedua adalah al-bina'u 'alal fathi, bina dengan harakat fathah.
artinya apa? Barisnya selalu fathah. Ya, contohnya aina, di mana. Ya, walaupun didahului oleh amil yang berbeda-beda, maka aina ini senantiasa berbaris fathah, artinya tidak bisa berubah. Yang ketiga adalah al-bina'u 'alal kasri, bina dengan harokat kasrah. Contohnya amsi. Ya, jadi walaupun macam-macam amil masuk kepadanya, maka dia tetap berbaris kasrah. Tidak mungkin amsa atau amsu. Ya, dia selalu amsi. Dan terakhir adalah al-bina'u 'ala dhamm, bina dengan harakat dhammah, artinya senantiasa berharakat dhammah. Contohnya adalah haitsu. Nah, inilah macam-macam al-bina. Baik. Kemudian al-i'rabu wal bina'u fil kalimatil arabiyyah. I'rab dan bina pada kata-kata bahasa Arab. Ya. Kita tahu bahwasanya kata dalam bahasa Arab itu kan ada 3. Yang pertama adalah al-harf, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah al-isim. Ya, kalau kita kan kemarin menyebutkannya dari isim, fi'il, huruf. Nah, sekarang kita balik. Ya, kenapa ana balik seperti ini? Untuk memudahkan menjelaskan tentang i'rab dan bina. Nah, untuk huruf al-harf, al-harfu kulluhu mabniyun. Huruf itu semuanya mabni. Jadi huruf apa saja, ya, maka barisnya akan selalu tetap, tidak berubah-ubah. Ya, contohnya ala, itu ala terus tidak pernah bisa berubah. Min, ya. Kemudian ila, an misalnya. Dan seterusnya, dia akan senantiasa tetap baris akhirnya. Baik itu sukun, fathah, dan seterusnya. Yang jelas huruf semuanya mabni. Baik. Kalau fi'il kan ada 3. Ada fi'il madhi, mudhari, dan amar. Nah, bagaimana hukumnya terkait pada i'rab dan binanya? Pertama, al-fi'lul madhi kulluhum mabniyun. Fi'il madhi itu semuanya mabni. Ya, jadi untuk fa'ala, fa'alu, ya, misalnya daraba, darabu, darabat, dan seterusnya. Jadi fi'il madhi seluruhnya itu mabni, tidak akan bisa berubah walaupun dimasuki oleh amil-amil yang berbeda-beda. Kemudian fi'lul amri kulluhum mabniyun. Fi'il amr semuanya mabni. Jadi kita menghafalkan mudah ya. Jadi huruf semuanya mabni. Fi'il madhi seluruhnya mabni. Fi'il amr seluruhnya mabni. Ya, untuk idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idrib, nah itu dihukumi mabni. Ya, tentunya insyaallah akan kita jelaskan ini mabni ala apa, misalnya ala dhamm, al fathi, ala kasri, ala sukun, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk fi'il mudhari, al fi'lul mudhari'u mabniyun idza ittasala bihi nunun niswah aw nunut taukid wa mu'rabun fi ghairi dzalik. Fi'il mudhari itu mabni apabila bersambung dengan nun niswah. Ya, contohnya yadribna misalnya. Nah, itu mabni ala sukun nanti kalau kita lihat dari ba-nya ya. Atau nunut taukid ya. Misalnya tadribanna, la tadribanna. Ya, itu akan mabni. Ya, tentunya untuk contohnya nanti akan kita jelaskan pada waktunya. Nah, selain dari 2 kondisi ini, yaitu selain dari bersambung dengan nunun niswa atau nunut taukid, maka dia mu'arab, artinya bisa berubah-ubah. Contohnya yadribu, kan dhammah. Kalau dimasuki lan, misalnya lan yadriba, bisa berubah menjadi fathah. Atau dimasuki oleh lam yadrib, maka berubah menjadi sukun. Nah, jadi yang namanya fi'il mudhari ada yang mabni dan ada yang mu'arab. Nah, adapun tentang isim, maka al-aslu fil ismi mu'rabun wa ba'dul asma'i mabniyun. Hukum asal isim adalah mu'rab.
Artinya hukum asal dari isim itu bisa berubah-ubah baris akhirnya. Ya. Dan sebagian isim itu mabni. Nah, tapi sebagian isim itu ada yang tidak bisa berubah baris akhirnya. Nah, adapun apa saja isim-isim yang tidak bisa atau yang tidak bisa berubah baris akhirnya atau isim mabni, insya Allah akan kita sebutkan pada pelajaran yang akan datang. Ya, jadi sekali lagi yang namanya mu'rab atau i'rab adalah perubahan baris akhir, sementara bina adalah tetapnya baris akhir. Huruf itu semuanya mabni, artinya tidak bisa berubah. Begitu juga fi'il madhi semuanya mabni, fi'il amr semuanya mabni. Adapun fi'il mudhari itu mabni dalam dua kondisi, apabila bersambung dengan nun niswah dan dengan nun taukid. Adapun pada selain dua tempat ini, maka dia mu'arabatnya bisa berubah-ubah. Nah, sementara isim hukumnya adalah mu'arab. Hukum asalnya adalah mu'arab, senantiasa berubah-ubah. Kecuali dalam beberapa isim ya, yang nanti akan kita sebutkan insyaallahu ta'ala. Nah, inilah pelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Ya, insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.